Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Dini Tirta Pawana Putra dari SMP Negeri 2 Karangtengah. Saya Asep Gelar Pratama dari SMP Negeri 1 Bojong Picung. Saya Asep Ludi Sudrajat dari SMP Negeri 2 Ciranjang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah dalam keadaan baik Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya baik juga Pak. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita memulai proses coaching Pak, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak nanti dengan coaching ya Pak ya. Namun sebelum Bapak memulai proses coaching Pak, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang akan saya lakukan ya. Supaya Bapak bisa mengetahuinya juga nanti. Jadi gini Pak, dalam prosesnya saya harapkan Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentu Bapak juga pasti sudah memiliki kompetensi inti dalam proses coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentu dengan teknik rasa Pak. Dan yang saya juga harapkan dalam proses percakapan nanti ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa Pak menerapkan alur TIRTA ya Pak ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, mungkin itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana bisa dipahami Pak? Siap Pak, paham. Nah, selanjutnya sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak. Kira-kira boleh Pak? Boleh Pak, silakan. Pertanyaan pertama, kira-kira nih kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti Pak? Terima kasih Pak. Yang akan saya kembangkan yaitu ada dua Pak. Ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Ya. Baik, luar biasa Pak ya. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, dari kedua kompetensi ini Pak, kira-kira kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dengan coach Bapak nanti Pak? Yang akan saya kembangkan dengan lebih spesifik yaitu Pak dengan mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi sehingga coaching dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang beliau temui. Ya. Oke, memang betul Pak ya. Jadi mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari coaching. Nah, Bapak untuk pertanyaan yang kedua Pak, terkait indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti Pak? Indikator ketercapaian atau keberhasilan yang ingin saya tuju Pak, yaitu bahwa nanti dalam proses coaching saya bisa mendengarkan alur TIRTA secara beruntun. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau temui. Ya, baik, semoga dari indikator yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari penerapan TIRTA, kemudian menggali ide-ide dari coaching, itu bisa tergali dengan sangat maksimal ya Pak dalam proses percakapan nanti. Baik, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Dan setelah ini silakan Bapak bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap mudah-mudahan nanti dalam prosesnya itu bisa berjalan lancar ya Pak ya, sesuai dengan indikator ketercapaian atau keberhasilan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih banyak ya Pak. Apakah Bapak sudah siap? Terima kasih Pak. Siap Pak. Ya baik, silakan untuk memulai proses coachingnya Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Pak Didi. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dan berjumpa lagi dengan Pak Denny. Pak Denny, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Kalau Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat Pak Denny. Bagaimana Pak Denny untuk hari ini? Aman-aman saja, lancar-lancar saja? Nah itu Pak, kalau dibilang aman sih aman, cuman ada beberapa hal Pak yang ingin saya bicarakan dengan Bapak karena ada beberapa permasalahan yang saya hadapi Pak.
Oh begitu ya. Memang ada permasalahan apa nih Pak Den? Jadi begini Pak, ketika saya mengajar itu saya melihat antusias anak itu kurang Pak ya. Ketika saya menerangkan ada anak-anak yang tiduran, ada anak-anak yang mainin pulpen, bahkan ada yang ngobrol juga. Memang tidak semua seperti itu ya Pak ya, masih ada yang mendengarkan. Iya. Cuman harapan saya itu semua anak-anak bisa terlibat aktif pada dalam pembelajaran. Jadi perbincangan kita hari ini Pak Denny ingin membahas ya tentang anak-anak Pak Denny yang kurang antusias ketika mengikuti pelajaran Pak Denny. Begitu ya Pak? Ya betul Pak. Jadi saya ingin mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut Pak, supaya anak-anak itu antusias Pak, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Karena kalau terus dibiarkan pasti akan mempengaruhi prestasi akademik anak tersebut Pak ya. Mereka tidak akan mendapatkan ilmu apa-apa dari yang saya ajarkan Pak. Iya betul Pak Den. Saya sangat memahami keadaan Pak Denny. Nah Pak Den, sebelum kita mencari solusi, apakah Pak Denny mengetahui kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak itu tidak antusias gitu ketika mengikuti pelajaran Pak Denny? Kira-kira menurut Pak Denny kenapa sih? Nah ini apa ya, kalau misalkan seandainya anak-anak itu bilang sudah tidak fokus apa ya, kemudian sudah malas atau lelah gitu, sepertinya tidak mungkin Pak. Karena beberapa kali Pak saya pernah mengintip mereka ketika melakukan pembelajaran dengan guru yang lain, itu mereka terlihat sangat antusias Pak ya, mengikuti pembelajarannya. Jadi kalau saya pikir-pikir, sepertinya masalah ini ada pada diri saya sendiri Pak. Mungkin cara mengajar saya Pak yang kurang menarik Pak. Oh begitu ya. Berarti permasalahannya dari cara mengajar yang kurang menarik, sehingga anak-anak tidak antusias ya dalam mengikuti pelajaran Pak Denny. Ya, begitu betul, ya Pak. Jadi seperti yang saya katakan tadi Pak, memang masih ada yang memperhatikan, tapi keinginan saya idealnya itu kan semua murid bisa terlibat aktif Pak ya, dalam pembelajaran. Oh begitu ya Pak Den? Iya Pak, karena kalau ya belajar seperti itu terus kan mereka tidak akan punya ilmu apa-apa Pak ya. Jadi ketika saya mengajarkan mereka hanya diam, hanya tidur-tiduran, pasti kan akan mempengaruhi prestasi akademik juga Pak ya. Mereka sendiri juga nanti akan rugi Pak. Iya, iya betul Pak. Nah dari permasalahan yang Pak Denny sampaikan, kira-kira menurut Pak Denny apa sih langkah atau rencana yang cocok gitu untuk membuat mereka antusias ya Pak Denny dalam mengikuti pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Saya punya rencana seperti ini Pak. Yang pertama, supaya mereka bisa fokus dan mengembalikan semangat mereka dalam belajar, saya akan menyisipkan ice breaking Pak di setiap pembelajaran. Kemudian saya juga akan selalu mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat Pak, supaya mereka bisa bertanggung jawab juga. Kemudian saya juga akan menggunakan metode pembelajaran gamification for learning Pak. Karena seperti kita tahu Pak, anak zaman sekarang itu tidak terlepas dari yang namanya game. Jadi saya harapkan dengan cara seperti ini mereka menjadi termotivasi, menjadi antusias untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan Pak. Oh gitu ya. Ya. Oh bagus sekali tuh ide Pak Denny. Jadi ada rencana solusi berupa penerapan ice breaking Ya, betul, Pak. dalam kegiatan pembelajaran Pak Denny. Kemudian selalu mengingatkan mereka dengan kesepakatan kelas dan melaksanakan pembelajaran dengan metode gamification for learning ya Pak. Supaya kegiatan menjadi lebih menarik dan menyenangkan, itu sangat bagus sekali mungkin Pak untuk dilakukan gitu Pak. Ya betul Pak, seperti itu rencananya. Nah kira-kira gamification learning ini yang akan Bapak buat seperti apa ya Pak ya? Apakah permainan kelas atau bagaimana Pak? Jadi begini Pak, rencananya saya akan membuat gamification for learning dalam bentuk perjalanan. Jadi di mana anak-anak dituntut untuk mencapai finish Pak. Namun di perjalanan tersebut nanti mereka akan menghadapi yang namanya pos soal. Sebelum pos soal itu nanti akan ada pos materi. Jadi di sini saya menuntut anak itu supaya bisa berpikir kreatif, berpikir kritis, dan juga bisa mengambil tanggung jawab. Kalau misalkan semuanya mereka langsung ngambil pos soal, Pak ya, kalau ketika betul jawabannya itu bagus, mereka bisa masuk ke stage berikutnya. Tapi kan ketika salah mereka yang rugi, karena harus dari awal lagi Pak. Nah kalau misalkan mereka memilih pos materi, nanti di situ kita akan memaksa mereka untuk berliterasi Pak. Jadi mereka dipaksa untuk
membaca dan menghafal. Karena materi tersebut akan digunakan acuan di pos soal, Pak. Jika mereka tidak bisa menjawab, kan resikonya kembali lagi. Jadi terpaksa harus dihafal, Pak, seperti itu rencananya. Wah, keren sekali tuh, Iya. Pak. Jadi ikut tertarik nih apa yang akan Pak Denny rencanakan. Iya, Pak. Nah, kira-kira untuk merealisasikan hal tersebut, kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Nah itu Pak, yang namanya GIM pasti kita butuh alat ya Pak ya. Nah untuk GIM yang saya buat ini nanti yang dibutuhkan itu adalah PC atau laptop Pak. Karena kebetulan GIM yang saya buat tidak bisa digunakan di perangkat handphone. Oh begitu ya. Kira-kira bagaimana nih cara untuk mengatasi hal tersebut? Karena kan anak-anak di sekolah kita ini tidak semua memiliki laptop, Pak. Iya betul Pak, saya sudah paham bahwa anak-anak di sekolah itu tidak mungkin semuanya punya laptop Pak ya. Jadi rencananya saya akan ngobrol dulu Pak dengan Pak Yosep selaku penanggung jawab lab komputer Pak. Yang tidak lupa saya juga akan membicarakannya dengan kepala sekolah, dan rencana saya ini sekaligus meminta izin untuk penggunaan lab komputer Pak. Jadi Bapak akan berkolaborasi ya tadi dengan Pak Iya, Yosef betul. sebagai penanggung jawab lab komputer Iya, ya, Pak. dan juga berkoordinasi dengan kepala sekolah juga ya, Pak. Pak, betul, sebagai penanggung jawab. Oh. Rencana yang bagus itu Pak. Iya. Luar biasa sekali. Pak Denny akan melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman ya, karena Iya, memang betul. sekarang ini anak-anak itu memang sangat dibutuhkan sekali teknologi. Iya betul. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Pak. Iya betul Pak. Nah, terkait solusi yang sudah direncanakan, tentunya yang namanya solusi itu pasti butuh komitmen Pak, Iya. dan butuh dukungan. Kira-kira siapa saja nih yang Pak Denny libatkan, dan komitmen serta dukungan seperti apa yang diharapkan supaya rencana solusi itu bisa berjalan dengan baik Pak? Ya betul Pak, saya memang menyadari bahwa yang namanya solusi pasti butuh komitmen untuk berjalan dengan baik Pak. Tidak hanya bisa dilakukan sendiri kan Pak ya, seperti tadi dibilang harus berkoordinasi, harus berkolaborasi. Nah mungkin yang pertama saya itu berencana untuk menggunakan metode gamification for learning ini dalam 1 minggu 2 kali Pak. Karena kalau tiap hari juga takutnya bosan juga Pak. Iya. Jadi saya akan mengkombinasikan dengan model-model lain yang menarik Pak, bisa dengan role play dan sebagainya. Nah kemudian saya juga akan melakukan segitiga restitusi Pak, jika masih ada anak yang melakukan melanggar kesepakatan kelas Pak. Jadi saya harapkan mereka nanti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka langgar. Selain itu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin saya akan berkolaborasi dengan Pak Yosef selaku penanggung jawab lab, juga dengan kepala sekolah, dan tidak lupa mungkin saya juga pasti butuh motivasi dari rekan-rekan guru Pak. Luar biasa sekali nih Pak Denny. Solusi yang memang betul-betul luar biasa ya, dengan menerapkan atau menggunakan teknologi dalam metode pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Mungkin bisa saya tiru nih apa yang akan Pak Denny lakukan, karena menurut saya juga ini sangat menarik idenya. Jadi dari Pak Denny datang ke saya, kemudian bercerita keluh kesahnya tentang anak didiknya yang kurang antusias ketika mengikuti pembelajaran yang Pak Denny lakukan. Pak Denny juga sudah memaparkan itu apa penyebabnya, dan ternyata Pak Denny juga sudah memikirkan solusinya. Iya betul. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan ternyata solusi yang Pak Denny akan kerjakan itu sangat luar biasa. Bahkan komitmennya juga sudah sangat jelas sekali. Iya. Saya yakin pasti Pak Denny bisa teratasi. Jadi secara tidak sadar ternyata Pak Denny juga sudah mengatasinya sendiri gitu Pak. Betul. Bagaimana? Apakah masih galau atau bagaimana Pak Denny? Iya Pak, sebetulnya tadi ketika saya datang Pak ya, saya galau gitu kan, memikirkan bagaimana nih anak-anak kasihan gitu kalau sampai mereka tidak memiliki ilmu apa-apa dari yang saya ajarkan. Tapi ternyata setelah saya ngobrol dengan Bapak, pikiran galau saya mulai sirna tuh Pak. Karena Bapak tadi mengarah ke memberikan coaching kepada saya, yang akhirnya saya ternyata
secara tidak sadar malah menemukan solusinya sendiri, Ya, Pak. betul Pak ya. Betul Pak, ternyata solusi Pak Denny sendiri ya yang menemukannya. Iya betul Pak. Jadi sekarang saya sudah plong gitu Pak, sudah tahu rencana apa yang harus dilaksanakan gitu Pak untuk membuat anak termotivasi lagi dan lebih antusias dalam belajar Pak. Alhamdulillah. Saya merasa senang sekali karena Pak Denny sudah tidak galau lagi. Pokoknya nanti jika sudah diterapkan, kabari saya Pak Denny. Siap, Pak. Terus terang proses perkembangannya saya sangat penasaran gitu Iya, Pak. iya. Apalagi dikasih tahu cara pembuatannya tentang Siap. strategi Siap, pembelajaran yang akan Pak Denny lakukan. Gitu. Pasti sangat menarik sekali gitu Pak. Siapa tahu bisa saya contoh nanti apa yang nanti akan Pak Denny terapkan itu. Juga dalam kegiatan pembelajaran yang nanti akan saya lakukan di pembelajaran saya Pak Denny. Iya. Baik, mungkin begitu ya Pak Denny. Ya Pak, terima kasih sekali Pak atas bantuannya. Sama-sama Pak Den. Ya. Saya juga berterima kasih dan merasa senang juga dipercaya oleh Bapak untuk mendengarkan segala keluh kesah. Iya Pak. Ternyata dari sesi mendengar ini saya juga jadi mendapatkan ilmu nih dari Pak Denny gitu. Terima kasih Pak Den. Ya sama-sama juga Pak. Nah, bagaimana sekarang? Apakah ada lagi yang ingin kita bahas atau memang sudah cukup Pak? Saya rasa untuk kali ini cukup Pak. Mungkin jika nanti saya ada masalah lagi, pasti saya akan minta bantuan Bapak. Jadi jangan sampai bosan ya Pak ya kalau saya minta bantuan terus sama Bapak. Tidak Pak, justru saya sangat senang sekali karena saya juga mendapatkan ilmu dari Pak Denny gitu. Dan mudah-mudahan segala apa yang akan Pak Denny lakukan bisa berjalan dengan Amin, lancar. amin, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dudi, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan coaching terkait coachingnya ya Pak ya. Ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan dulu ke Bapak beberapa hal. Kira-kira boleh Pak? Boleh, boleh, boleh. Baik Pak, terima kasih. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan ketika tadi melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi Pak? Tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching Pak, yaitu berupa bentuk kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi ini Pak, yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik Pak, yang tadi Bapak sampaikan memang sudah sesuai dengan catatan saya ya Pak ya. Di catatan saya juga saya menulis bahwa Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan, di mana tadi ketika melakukan percakapan itu terlihat setara Pak antara Bapak dengan coaching, tidak ada perbedaan strata begitu Pak. Kemudian Bapak juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Bapak tadi berusaha menggali kreativitas dari seorang coach ya Pak ya, untuk mengeluarkan berbagai ide atau solusi terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh coach tadi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar bisa memaksimalkan potensi dari coach. Kemudian Bapak juga sudah memberikan kompetensi inti Pak, sesuai dengan apa yang kita bahas di pra-supervisi tadi, di mana Bapak mengharapkan ada dua kompetensi yang akan Bapak kembangkan, yaitu yang pertama ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari pengamatan saya hal itu sudah terlaksana Pak. Kemudian yang paling penting dari proses yang sudah saya catat tadi Pak, bahwa Bapak sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana tadi Bapak memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, setelah itu dilanjutkan dengan rencana dan tanggung jawab. Itu luar biasa Pak, proses coaching yang sangat lengkap ya Pak ya. Alhamdulillah secara umum dari apa yang sudah saya catat, Bapak sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, pertanyaan terakhir Pak yang ingin saya sampaikan ke Bapak, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh
Dimana ketika seorang coach itu Pak merasa agak ada ganjalan, Iya, iya. ada unak-unak gitu Pak. Betul. Seharusnya saya menggunakan tadi itu menggunakan teknik stop Iya. terlebih dahulu agar beliau juga relax gitu Pak. Ya. Baik, kehadiran penuh menjadi harapan Bapak ya Pak ya, supaya Bapak bisa mengembangkan di kemudian hari. Baik, semoga teknik ini bisa Bapak maksimalkan untuk kedepannya, dan tentu saya juga berharap semoga proses coaching ini bisa menjadi bekal ya untuk Bapak ke depan, agar bisa melakukan proses coaching sesuai dengan paradigma dari proses coaching tersebut. Saya juga berharap dari proses coaching ini nantinya Bapak bisa berpegang teguh pada alur tirta. Baik Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Dudi. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Saya terkesan dengan proses yang sudah Bapak laksanakan tadi. Semoga sukses selalu ya Pak Dudi. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.